nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change this. You are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, you are my best friend, you will always be, and nothing will ever change that. And nothing will ever change that. Nothing will ever change that. You will always be, ever change that. Nothing will ever change that. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sama Kak Yemima di sini dan Kak Sela. Oke, kita mau sama-sama ibadah, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk hari ini kami boleh sehat, kami masih kuat. Tuhan, hari ini kami mau ibadah, Tuhan pimpin ya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Tuhan Yesus hadir di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, kami mau ingetin jangan ada yang makan, jangan ada yang minum, dan jangan ada yang berbaring ya. Semuanya boleh duduk.
Ataupun kita mau sama-sama praise, kita mau muji Tuhan. Bangkit berdiri semuanya. Kita mau katakan Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Lebih semangat lagi, sukacita. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kita mau ulang lagunya dari awal lagi ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Sekali lagi. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Pastinya. Kita mau sama-sama katakan, aku bekerja untuk Tuhan. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Lebih semangat ya. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Haleluya. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Lebih semangat, kita mau sama-sama katakan. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah lompat-lompat, sudah nari-nari. Saatnya kita mau duduk diam, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita juga mau dengar firman Tuhan. Yuk, siapkan hati yang terbaik. Boleh duduk, boleh sambil berdiri. Yang penting serius ya. Kita mau katakan kalau Dia adalah Allah yang layak dipuji disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita mau sungguh-sungguh lagi katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Sambil angkat tangannya katakan layak dipuji. layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kami cinta Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan Tuhan Yesus, aku cinta Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus, aku sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh, lebih sungguh-sungguh katakan layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta
hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya, kami sudah menyembah Tuhan, bela Tuhan, Tuhan disenangkan oleh penyembahan kami. Saat ini kami mau duduk diam, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati kami mau pasang telinga kami mau dengarkan kakak yang menyampaikan firman. Tuhan Yesus, berkati kakak yang menyampaikan firman ya, berkati kami yang mendengar. Biar Tuhan setiap firman yang disampaikan, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Sama-sama katakan, amin. Shalom Lewi Kids. Halo adik-adik, apa kabar semua? Sudah siap dengar firman Tuhan? Udah mandi, udah duduk cantik, manis semuanya. Kita siap dengar firman Tuhan ya. Hari ini Kak Michael mau cerita, mau sharing tentang fokus pada perjumpaan sama Tuhan. Oh, ini dahsyat sekali. Nah, Tuhan tuh pengen ketemu sama adik-adik, pengen berjumpa dengan kita semua. Tuhan lebih rindu daripada kita yang ketemu sama Tuhan. Dan kalau Tuhan ketemu sama kita, Tuhan tuh mau bicara sama kita. Tuhan mau ngobrol seperti hari ini. Tuhan mau ngobrol sama kita buat kita semua. Setiap kali Tuhan bicara, tiap kali Tuhan ketemu sama kita, Tuhan mau menyatakan rencananya buat kita. Nanti ya, kalau udah besar, Tuhan punya rencana. Kan sekarang kita masih kecil ya, tapi Tuhan juga mau pakai kita. Tapi ntar kalau udah gede, Tuhan tuh punya rencana loh buat kita. Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau panggil kita. Kan ada banyak rencana Tuhan buat kita. Nah, yang penting sekarang kita masih belum gede nih, kita masih kecil. Tapi Tuhan mau pakai kita, yang penting sekarang kita bertemu dengan Tuhan. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan. Yang penting ketemu sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Siapa yang mau ketemu sama Tuhan? Ya, kita ketemu sama Tuhan ya. Nah, di Alkitab ada contohnya. Ada contohnya Musa. Siapa yang pernah dengar Musa? Ya, Nabi Musa. Nah, nanti coba lihat di dalam ceritanya tuh di kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 14. Lalu Keluaran pasal 4. Nyambung ceritanya. Ayat 1 sampai ayat 16. Nah, ceritanya gini aja ya, yang gampang. Musa itu pergi dia gembalain kambing domba dari mertuanya. Terus dia bawa jauh banget sampai ke gunung yang namanya Gunung Horeb. Waktu dia bawa ke Gunung Horeb, wih, tiba-tiba ya waktu dia bawa, Tuhan tuh bisa ketemu di mana aja sama kita. Tuhan bisa ketemu kapan aja sama kita. Dalam situasi kayak apa aja kita bisa ketemu Tuhan. Gak harus lagi bawa kambing domba, gak harus lagi jalan-jalan, gak harus pergi kemana atau mau retret. Ya, adik-adik di rumah lagi pandemi, lagi diem di rumah, semuanya online. Tuhan bisa ketemu loh sama kita. Tuhan pasti bisa ketemu. Yang penting kita rindu mau ketemu Tuhan. Dalam ceritanya Musa nih, Musa lagi jalan, wih, tiba-tiba ada semak yang terbakar. Lalu ada malaikat Tuhan muncul di situ. Malaikat Tuhan muncul dan semaknya nggak kebakar. Ada api tapi nggak kebakar. Musa kaget banget. Wah, kok nggak kebakar? Nah, Musa pengen tahu nih, ada apa sih? Dia mau lihat-lihat, tapi ternyata nggak boleh. Musa tuh kepo ya, bahasa sekarang. Musa pengen tahu, tapi nggak kebakar kan. Nah, karena itu Tuhan yang hadir, dan Tuhan bilang sama Musa, "Eits, Musa nggak boleh dekat-dekat, karena tempat ini kudus." Nah, kalau ada api tuh ya muncul kayak gitu, itu lambang dari kekudusan Tuhan. Nah, makanya kalau kita datang sama Tuhan, kalau kita jadi anak Tuhan, kita harus kudus. Amin. Karena Tuhan kita juga kudus adik-adik. Ya, kita harus hidup benar sama Tuhan. Seperti itu. Nah, ketemu sama Tuhan kita harus menghormati kekudusannya Tuhan. Musa nggak boleh sembarang-sembarang. Dia copotin sendalnya. Ya, karena dia harus kudus. Dia harus nggak boleh sembarangan menghadap Tuhan. Kita juga seperti itu ya. Kalau kita ketemu Tuhan,
Ya, hati kita harus benar. Adik-adik harus kudus sama Tuhan. Pikirannya, perkataannya harus kudus sama Tuhan. Nah, selesai dia lagi ketemu sama Tuhan kayak gitu, Tuhan ngomong sama Musa nih ya, Tuhan bicara. Nah, kalau Tuhan ketemu sama kita, Tuhan gak cuma mau ketemu doang. Tuhan mau ngobrol-ngobrol. Tuhan mau curahin hatinya. Tuhan mau kasih tahu maksudnya. Tuhan cerita. Nah, waktu Musa, zamannya Musa itu ya, Tuhan tuh sangat memperhatikan kesulitan bangsa Israel, ya kan? Ya, lagi susah, ditindas, ya, disiksa. Nah, sekarang juga sampai hari ini Tuhan kita Tuhan yang peduli sama adik-adik. Ya, sama masalah di sekeliling kita. Ya, pandemi kayak sekarang ada yang sakit. Ya, terus ada yang punya masalah. Tuhan tuh mau tolong kita. Punya problem susah dan sebagainya. Tuhan mau sembuhin kita. Tuhan mau bebasin kita. Nah, gak hanya sampai di situ. Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya. Ya, untuk menolong orang lain. Loh, terus gimana caranya? Mungkin adik-adik bilang, Tuhan aku masih kecil. Aku belum sekolah, belum pandai, belum banyak ilmu. Terus gimana dong aku? Nah, Tuhan tuh gak pandang umur. Tuhan gak lihat keterbatasan kita. Tuhan mau pakai kita. Paling enggak ya kita masih di rumah nih. Tapi kita dengar berita kan. Kita dengar papa mama cerita. Kita baca di gadget. Kita lihat di berita di TV. Wah, ada masalah ekonomi. Ada masalah pandemi. Belum kelar-kelar kan ya COVID-nya. Nah, Tuhan mau pakai tuh kita semua. Tuhan mau pakai adik-adik semua. Yang mau katakan amin. Ya, kita mau dipakai Tuhan. Gimana caranya? Kan aku masih kecil Kak Michael. Aku belum bisa apa-apa. Tenang. Adik-adik bisa berdoa kan? Bisa. Nah, bawa dalam doa. Mungkin ada yang lagi, adik-adik tahu ada temennya yang lagi susah, ada yang lagi sakit, ada yang butuh didoakan. Lihat sekeliling kita, wih ada yang macam-macam deh masalah. Nah, itu bisa kita bawain. Doa sama Tuhan Yesus, bilang Tuhan Yesus tolong ya, biar cepat pulih, biar cepat sembuh dan sebagainya. Tuhan juga utus Musa. Tuhan kasih tahu buat Musa, tuh banyak tuh, aku mau utus kamu ya, aku mau pakai kamu untuk membebaskan bangsaku Israel keluar dari Mesir. Wah, kayak gitu tuh Tuhan mau pakai Musa. Musanya bilang gini, wah jangan Tuhan, aku gak pandai ngomong nih. Banyak alasan tuh Musa, ada aja alasannya, yang inilah, yang itulah. Nah, adik-adik, kalau Tuhan mau pakai kita, jangan kayak Musa ya. Kalaupun kayak Musa, tenang aja. Tuhan gak pernah biarin kita. Tuhan selalu sertain kita ya. Jangan takut ya, yang penting kita mau. Tuhan aku gak sanggup, nanti Tuhan yang sanggupin. Yang penting kita mau. Wah, kayak gitu kan. Ya, nah terus Musa, pokoknya Musa tadinya dia protes gitu. Tapi akhirnya dia mau juga. Dan Tuhan bilang gitu ya, Tuhan tuh akan selalu menyertai orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Ya. Nah, Tuhan kalau udah suruh kita, biasanya Tuhan akan sertai dengan mujizat-mujizat. Tuhan akan pakai mujizat-mujizat untuk memberikan kekuatan buat kita, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Kayak contoh di Musa nih, ya, itu tongkatnya yang dipegang sama Musa, disuruh lempar tuh, jadi ular loh. Terus dipegang lagi, nah jadi tongkat lagi tuh, ekornya ular dipegang, jadi tongkat lagi. Wah, Tuhan bilang sama Musa, tuh lihat, aku bisa bikin kayak gitu. Hanya Tuhan yang bisa bikin seperti itu. Nah, Tuhan kasih tanda-tanda dan ajaib. Jadi adik-adik, kalau Tuhan pakai kita, Tuhan itu selalu menyertai kita. Pokoknya adik-adik jangan takut. Kalau Tuhan panggil, Tuhan mau pakai untuk sekeliling kita, mau pakai untuk berdoa, percaya deh. Berdoa aja pasti bisa mendatangkan mujizat. Amin. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, yang bisa bikin mujizat buat kita. Ya, nah sudah gitu, nggak hanya itu tuh, Tuhan juga akan pakai teman-teman. Tuhan pakai papa mama, Tuhan pakai orang sekitar kita. Tuhan pakai kakak-kakak di Lewi Kids, wah, untuk tolongin adik-adik.
untuk perlengkapi semua kita ya. Untuk kalau Tuhan mau pakai kita, nah itu ada kakak-kakak, ada mama-papa. Banyak deh, sama seperti Musa. Musa itu ditemenin, akhirnya karena Musa masih protes aja sama Tuhan, dikasih yang namanya Harun ya, saudaranya Musa. Nih, biar Harun yang jadi juru bicara, tapi aku bicara sama kamu ya. Nah, Tuhan selalu panggil dan Tuhan mampukan. Tuhan gak pernah biarkan. Hari ini adik-adik, kita fokus berjumpa dengan Tuhan dalam doa. Jangan takut kalau Tuhan bicara sama kita. Tuhan mau pakai kita, Tuhan kasih beban. Tuhan pasti selalu mampukan. Tuhan selalu kasih cara buat kita. Tuhan kirim orang-orang untuk memperlengkapi kita. Yang penting kita mau. Yang mau katakan amin. Angkat tangannya. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Amin ya. Nah, hari ini ya, yang penting kita sudah tahu bahwa Tuhan mau ketemu, lebih rindu dari kita, ketemu sama Tuhan. Dan mumpung kita lagi masih di masa-masa pandemi, adik-adik masih sekolahnya online, di rumah. Nah, sering-sering ya baca Alkitab, sering-sering doa ya, berjumpa dengan Tuhan. Karena hari ini fokusnya adalah kita ketemu sama Tuhan. Tuhan rindu ketemu sama kita, ngomong sama kita, urapi kita, pakai kita. Amin. Nah ya, dan Tuhan pasti memperlengkapi kita sampai semua rencana Tuhan selesai dalam hidup kita, digenapi dalam hidup kita. Kak Michael mau berdoa ya buat semua adik-adik yang ada di rumah, bahkan juga papa mama, kakak-kakak. Kak Michael mau berdoa biar semuanya dipakai oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan akan bawa sampai rencana Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Ya, hari ini mari, mumpung kita masih dalam pandemi, semuanya online, lebih dekat ya sama Tuhan. Ya, jangan terlalu banyak nonton TV, lebih banyak kita baca firman Tuhan, lebih banyak doa sama Tuhan supaya ketemu sama Tuhan dan Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Siapa yang mau dapat mujizat? Ayo berjumpa dengan Tuhan. Ayo banyak berdoa sama Tuhan, ketemu di dalam doa, pujian dan penyembahan. Yang mau katakan amin. Amin. Ayat hafalan bulan Oktober. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sekali lagi adik-adik, Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dihafalkan ya adik-adik. Shalom teman-teman, nama aku Darren. Selama pandemi ini aku belajar main keyboard. Ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. I praise his name. I praise his name. I praise his name. He's so good to me. Terima kasih teman-teman. Dadah. Waktunya Lewi Kid News. News yang pertama, adik-adik jangan lupa ya untuk absen. Link absennya ada di description box di bawah ini. News yang kedua, yuk gabung Cool Kids. Berikut
Cool Kids yang ada di Lewi Kids. News yang ketiga, yuk ikut menara doa di minggu ketiga bulan ini. News yang keempat, terima kasih ya buat adik-adik yang sudah setia membaca Alkitab setiap hari. Berikut pembacaan di bulan Oktober. Nah, news yang terakhir, waktunya memberi. Adik-adik bisa scan barcode berikut ini. Sekian Lewi Kids minggu ini. Sampai jumpa di Lewi Kids News minggu depan. Adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan dan sekarang waktunya kita berdoa. Kak Michael mau berdoa buat kita semua. Duduk yang manis lagi, lipat tangan, arahkan hati sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau lebih rindu berjumpa dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus begitu sayang sama kami semua di Lewi Kids Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Kak Michael berdoa buat semua yang ada di rumah. Tuhan mau pakai mereka semua. Tuhan, Kak Michael berdoa biar adik-adik mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengenal Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan pembuat mujizat, Tuhan yang memanggil dan memperlengkapi, Tuhan yang tidak membiarkan kita sendirian Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap adik-adik. Berkati papa mama, berkati kakak, berkati adik, semua rumah tangga, adik-adik Tuhan. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Engkau jagai mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lagi susah hati Tuhan hiburkan. Tuhan pimpin, Tuhan belai, Tuhan gendong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus mengurapi dan mengajarkan lebih lagi sehingga kami mengerti dan tidak hanya mengerti tapi menjadi pelaku firman. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk berdoa buat sekeliling kami, buat bangsa dan negara, buat semua pergumulan yang ada. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kita akhiri, mari kita akan terima berkat dari Tuhan hari ini. Tuhan Yesus mau memberkati kita. Kita buka tangan kita dan kita siap terima berkat dari Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan memberkati kita semua, berlimpah-limpah kasih daripada Bapa kita yang begitu baik di sorga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mencintai setiap kita, memberkati kita, menghibur kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin.